Oke, kembali lagi bersama Nexport Media, medianya partner eksportir Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah CEO dari Baba Nagi dan member dari National Export. Selamat datang Pak Dede. Terima kasih udah datang ke studio kita ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Nah, kali ini sahabat Nexport menarik banget nih. Mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu unagi. Kalau di Indonesia namanya sidat ya. Iya, sidat. Itu belut laut, dan ternyata opportunity bisnis dari belut laut itu cukup besar, tapi memang tantangannya juga cukup besar. Yeah. Nah, kita belajar nih tentang bagaimana beternak unagi, sehingga nanti bisa sampai ekspor. Yes. Kebanyakan diekspor ke Jepang ya Pak ya, untuk unagi itu. Ke Asia Timur sih. Perkenalkan dulu. Selamat siang, nama saya Teguh Ria Fahriza, biasa dipanggil Dede. Saya dari Baba Nagi, dari PT Baba Mentari Nusantara. Kantor kami ada di daerah Pasar Minggu, juga dengan fasilitas produksi kami ada di Pasar Minggu. Pembudidayaan kami juga ada di Pasar Minggu. Jadi kami adalah perusahaan yang berfokus dalam memproduksi unagi kabayaki, maupun juga kita fokus dengan pembudidayaan ikan sidat. Ya. Gitu. Boleh cerita sedikit Pak, sampai tertarik ke budidaya unagi ini, ceritanya seperti apa awalnya? Awalnya sih kita melihat bahwa ini ada permintaan yang cukup besar di market, dan kita saat ini belum bisa memenuhi permintaan tersebut gitu. Jadi kita berpikir selama 1,5 tahun ini kita buat infrastruktur untuk produksi. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah berjalan dengan B2B kita di market. Nah, saat ini kami sedang berfokus untuk mulai B2C dengan brand kita di Baba Nagi. Baba Nagi ya? Baru satu brand ya, Baba Nagi ya? Baba Nagi aja yang untuk kabayaki baru satu brand. Cuman kita juga ada produksi file yang fresh, ada juga produksi yang shirayaki. Tapi itu sifatnya B2B, jadi kita tidak memakai brand gitu. Saat ini kita mau coba untuk main di B2C-nya gitu loh. Jadi bisa OEM ya ke tempat Bapak, bisa buat brand sendiri ya? Bisa. Nah, mungkin sahabat Nexport banyak yang belum tahu ya apa itu unagi. Apa sih kelebihan dari ikan? Kalau di Jepang nih unagi dibilangnya tuh dewanya ikan. Orang Jepang sangat suka sekali dengan unagi ini. Dan mungkin Bapak bisa cerita sedikit, kita belajar ya tentang apa sih kandungan di ikan sidat ini yang dibilang dewanya ikan di Jepang. Nah. Jadi kalau ikan sidat, ikan unagi itu adalah ikan sidat bahasa Indonesianya. Jadi ikan sidat ini mereka berhewan yang hidup di dua air gitu, air asin dan air tawar. Nah, di air asin ini mereka memijah di laut dalam. Setelah dia memijah, dia berenang menuju muara, lalu dia naik terus ke atas ke air tawar, dia besar di air tawar. Begitu pula siklusnya nanti, begitu mereka sudah waktunya untuk mijah, mereka akan kembali ke laut. Nah, ini yang cukup menarik ya di unagi, di sidat ini. Dia adalah ikan yang cukup unik karena dia memijah di laut yang paling dalam. Tapi ketika sudah beranak, dia ke ke muara sungai. Makanya mengambil anak-anak sidat ini kan di muara sungai. Ini ikan yang sangat unik, sampai sekarang untuk budidayanya belum banyak yang berhasil ya Pak ya? Belum, untuk pembiakan tidak ada. Tidak ada. Jadi semua sih dari alam. Uniknya itu kan, betul. Jadi glass eel namanya, setelah dia memijah di laut, dia berupa elver, sebelum jadi glass eel, begitu sampai glass eel, sampai ke muara diambil sama nelayan glass eel. Nah, di situ baru ditampung sama pembudidaya, dibesarkan menjadi ukuran konsumsi. Setelah sudah cukup untuk dipanen, lalu diolah menjadi kabayaki. Nah, untuk proses berapa lamanya nih Pak, dari glass eel sampai ke budidaya siap panen itu butuh waktu berapa lama?
Estimasi karena besarnya kan tidak seragam. Kita bisa bilang mungkin di umur 9 bulan, sudah ada yang bisa panen, tapi untuk 100% mungkin di 12 sampai 15 bulan. Cukup lama. Jadi harus bersabar ya. Nah, tantangannya nih Pak, tantangannya apa nih kalau di budidaya ikan sidat ini yang paling sulit pemeliharaannya di umur-umur awal ataukah di pertengahan? Kalau tantangan paling besar di glass eel. Glass eel itu kan kita harus buat habitatnya sama seperti dengan habitat di alamnya, dan itu kan masih bayi sekali ya, masih ringkih. Jadi kita terkendala di situ. Nah, setelah fase glass eel lewat menuju ke elver ya, sekarang tinggal masa produksinya aja. Kita harus tahan biaya di situ, tahan semuanya di situ. Setelah selesai baru kita panen gitu. Panen ya. Dan yang paling sulit memang di masa-masa kecil itu ya. Biasanya tingkat kematiannya sampai berapa persen, Pak? 50% tingkat kematian sudah bagus. 50% udah bagus tuh. Ya, mungkin ya sekitar 40-50% lah itu tingkat. Tapi ada juga yang bisa lebih tinggi dari situ sih biasanya. Maksud saya survival rate-nya bisa lebih tinggi gitu. Itu biasanya disebabkan karena perbedaan. Harus benar-benar sama ya. Dan dia masih rentan sama penyakit. Kayak white spot, habis itu macam-macam lah. Yang disebabkan oleh virus ya biasanya? Virus, jadi karena kita harus bikin juga air itu seperti air payau, maksudnya dengan tingkat keasinan yang lebih tinggi. Jadi kita harus maintain air sih sebetulnya yang paling sulit gitu kalau untuk di pemeliharaan glass eel. Nah, karena sebenarnya opportunity-nya sangat besar, cuma memang tantangannya adalah pada saat umur-umur awal ya. Itu masih rentan terhadap penyakit. Nah, ini mungkin kebetulan Pak, kita juga ada produk tuh untuk perikanan dari Hippochlorus acid. Mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Kalau bisa berkenan, nanti HOCL-nya kita riset bersama dengan pembudidaya Bapak, apakah betul-betul efektif nih karena bagus untuk bakteri, virus, dan jamur. Ya mungkin nanti kita kolaborasi itu tambah lagi nih. Jadi muncul opportunity dari ngobrol-ngobrol kan gitu kan. Nah, selain itu Pak, boleh ceritakan nih ke sahabat Nespot, apa sih keunggulan dari ikan sidat ini dibandingkan dengan ikan sidat yang lain Pak? Karena setahu saya, kenapa orang Jepang itu suka banget makan ini? Karena dia proteinnya lebih tinggi daripada ikan salmon. Sebetulnya kalau kita bisa bilang ikan sidat itu protein tertinggi untuk jenis ikan yang saya tahu. Makanya jadi di Jepang dinamain dewanya ikan dewa gitu kan. Ikan. Ada yang bilang juga ginseng air karena dia membuat badan jadi lebih awet muda gitu. Untuk anti-aging juga ya? Anti-aging, betul, anti-aging. Karena DHA-nya tinggi ya? Dia omega 3 paling tinggi, vitamin A paling tinggi. Vitamin B ya? Vitamin B, habis itu zinc, habis itu antioksidan. Ngalahin ikan salmon. Tapi memang mirisnya kita di sini Indonesia salah satu penghasil sidat terbesar di dunia. Tapi kita nggak makan dagingnya. Ini nih, kayaknya habis nonton videonya Nexpot Media ini harusnya pada cari sidat. Nah, kalau cari sidat jangan lupa di baba nagi. Nah, karena memang omega 3-nya tuh sangat besar Pak dibandingkan dengan ikan salmon dan ikan yang lain. Bahkan kalau untuk yang protein dibandingkan dengan susu sapi itu lebih besar. Lebih besar. Jadi vitamin A-nya itu lebih besarnya bukan hanya sedikit tapi berkali lipat gitu. Jadi 4 kali lipat dari, saya agak lupa, tapi 4 kali lipat dari susu sapi, dengan salmon 8 kali lipat. Jadi sudah jauh lah. Makanya gitu di Jepang pun juga harganya cukup tinggi, mahal sekali. Dan tantangannya adalah di budidaya sebenarnya, karena memang pembiakan sampai sekarang belum ada yang berhasil untuk membiakan selain di laut kan, secara alami kan sekarang pembiakannya.
Nah ini buat para pemirsa juga, kalau bisa anak-anak-anakan dari sidat jangan sampai dijual keluar. Kalau bisa kita budidayakan di Indonesia. Betul. Ya. Memang gitu. sudah ada peraturannya, tidak boleh ekspor istilahnya apa, benur sidat lah gitu ya. Boleh ya, bagus itu. Memang harus begitu. Harus kita budidayakan di sini ya. Kalau nggak nanti ya diekspor itu keluar, nanti ujung-ujungnya kita impor balik lagi. Iya kan? Iya. Dan value-nya tuh sangat tinggi, apalagi kalau sudah diolah menjadi kabayaki atau yang permintaan dari Jepang juga lumayan besar gitu. Dan sampai sekarang kita belum bisa memenuhi permintaan itu. Saya ada informasi mungkin ya, pernah dengar 1.000 ton per tahun kebutuhan untuk di Jepang, dan itu masih banyak sekali itu kekurangan kita untuk bisa penuhi permintaan di sana gitu. Nah ini buat para teman-teman yang mungkin tertarik untuk budidaya sidat, bisa kontak dari Babanagi ya. Dan berharap nanti partner kita yang dari Jepang Pak bisa kita closing untuk ekspor ke Jepang. Mudah-mudahan insya Allah kita lagi memberikan penawaran ke partner kita di Jepang, mudah-mudahan bisa sebagai contoh untuk teman-teman member Nesport lainnya. Kalau memang nanti permintaan banyak kan kita akan memberikan arahan ke beberapa member untuk bisa memperbanyak budidaya unagi gitu. Karena emang value-nya sangat tinggi Pak. Betul. Karena saya pun juga lama tinggal di Jepang, saya tahu banget nih dewanya ikan nih luar biasa gitu kan. Nah selain itu Pak, tantangannya selain bibitnya, tantangannya di apa Pak untuk budidaya unagi ini? Kalau kita bicara budidaya, pertama kita perlu investasi lahan, investasi pakan, investasi tenaga kerja, semuanya. Paling mendasar ya paling masalah biaya lah, karena pakan sidat ini protein paling tinggi dari semua ikan. Harganya pun bisa double dari harga pakan ikan biasa, bahkan triple gitu kalau yang memang sudah brand ya. Nah kalau untuk di produksi kabayakinya ya paling ini karena kita perlu orang yang bisa mengolah, karena jarang orang yang bisa mengolah kabayaki gitu di Indonesia. Iya betul. Nah itu yang pakai resep yang bisa pas dengan sana ya. Dari filenya, dari semua itu kan memang nih jarang orang yang bisa gitu. Itu sih kalau kendala di antara tadi di budidaya dengan di processingnya. Nah kalau sejauh ini dari tempat Bapak sudah ekspor atau baru untuk pasar Indonesia sendiri? Kita masih pasar Indonesia, Babanagi pasar Indonesia, kita supply ke restoran, hotel, dan swalayan. Masih sebatas B2B lah kita bertransaksi, tapi ya harapannya B2C dengan brand Babanagi. Kebetulan yang lain itu kita masih white label, jadi kalau dicari di market mungkin belum kelihatan. Tapi begitu rencana tahun 2022 ini kita langsung launching yang Babanagi. Iya, brand sendiri ya. Brand sendiri. Tapi permintaan B2B aja udah banyak kan juga. Alhamdulillah. Karena di resto-resto Jepang tuh unagi juga banyak peminat sebenarnya. Cuman memang belum familiar di kita, lebih familiar dengan ikan salmon ya. Nah, ini ikan udah banyak di Indonesia, bibitnya juga banyak. Ayo kita banyak-banyak makan unagi. biar kayak orang Jepang lah, pinter gitu ya. Dan memang ini ya dia untuk anti aging juga ya. Iya, karena sebetulnya ini untuk medis, untuk pasca operasi, untuk health tuh. Jadi aspek kesehatannya sangat besar gitu, dibandingkan dengan cuman bikin perut kenyang, tapi sebetulnya ini jauh di atas itu. Dan maaf kalau di Jepang itu juga makan ikan unagi ini untuk menambah vitalitas. Iya loh. Betul. Makanya dibilangnya itu raja ikan. Kalau di Jepang ada sate hati, nah itu yang katanya memang untuk vitalitas. Jadi kalau banyak yang belum tahu ya, kalau masak unagi hatinya jangan dibuang gitu. Oh gitu, justru hatinya jangan dibuang. Hatinya dan jeroannya. Kalau dibuang nanti sakit hati. Iya. Oh gitu, baik. Nah, Bapak, harapannya Bapak nanti ke depan 2022 ini targetnya berarti launching untuk produk baru ya? Yang Babanagi. Selain itu sekarang ini untuk B2B udah customernya udah berapa banyak Pak? Sudah
di atas 10. Oh, udah Di atas 10 ya? untuk resto, untuk Udah swalayan, continue ya? combine semua di atas 10. Dan juga kita ada reseller sih, jadi kita mungkin nggak tahu nih restoran mana yang dia supply gitu ya, tapi kita ada reseller juga gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau dapetin produk dari Kabayaki ini bisa beli di Nature and Health. Nah, tunggu ya. Mungkin kita perlihatkan ya, kayak gimana sih Kabayaki, mungkin para pemirsa banyak yang belum tahu kan. Nah, ini nih, ini yang banyak diekspor ke Jepang ya, Kabayaki, unagi. Bisa dibilang belut laut, kalau bahasa Jawa sidat gitu kan, bahasa familiarnya Indonesia tuh sidat moa, gitu. Sidat itu kan. Iya. Nah ini nih, aduh rasanya enak banget. Nah nanti kalau mau beli ini bisa di Nature and Health. Ya Pak ya. Siap. Nah ini Pak, boleh diinfo Pak kelebihan produk unagi Bapak dibandingkan dengan yang banyak beredar itu apa? Ya, kalau kami unagi Kabayaki Babanagi ini kita prosesnya tanpa pengawet. Habis itu juga kita halal. 100% halal, tidak pakai barang-barang apa kayak mirin atau sake gitu. Terus juga kita bisa dibilang karena ini fast moving di kami, jadi kita produksi tidak terlalu lama di frozen. Gitu. Jadi masih fresh lah. Masih fresh. Jadi 30 hari, 20 hari kita sudah lepas gitu. Otomatis kan dagingnya lebih kenyal, lebih lembut, lebih lembut gitu karena belum terlalu lama. Abis itu ya kita bahannya semuanya pakai yang organik halal, karena kan harus ada ini nih ininya. Buat para sahabat Nexport ya, ini nih Kabayaki jangan khawatir, halal ya. Jadi tidak pakai sake ataupun pakai alkohol, mirin juga enggak. Jadi jangan khawatir. Even ini kalau untuk yang ekspor kan memang kita tulisannya banyak bahasa Jepang ini kan ya. Bahasa Jepangnya di bawahnya. Tapi jangan khawatir, ini produk halal, sudah ada sertifikasi halalnya, dan mudah-mudahan Pak saya doakan ini Indonesia nanti semakin familiar lagi untuk unagi. Karena kita salah satu terbesar nih yang punya bibit unagi kan gitu kan. Jadi kalau bisa kita sosialisasikan lagi, yuk makan sidat yuk gitu kan. Banyak orang nggak tahu sidat aja juga banyak yang nggak tahu kan. Banyak orang yang salah antara sidat dan belut, dikira belut itu adalah sidat. Sidat beda. Kalau unagi ini belut laut, berbeda dengan belut biasa ya. Maaf, kalau belut laut itu ada lagi namanya anago. Anago ya. Anago itu dia belut yang atau sidat yang hidup di laut. Kalau ini ya sidat aja. Oh gitu. Kalau belut laut atau sidat laut itu anago. Anago namanya. Iya, betul. Oke, jadi beda ya. Pemirsa saya jadi belajar nih juga nih. Ini unagi gitu. Iya. Ada berapa macam produk Pak yang untuk dijadi produk jadinya? Kita produk jadi dua, Kabayaki dan Shirayaki. Shirayaki itu yang tanpa bumbu. Oh, jadi benar-benar cuman di grill aja, di grill dan dikukus itu. Jadi itu nanti makannya bisa pakai bumbu sendiri, bisa itu juga udah enak banget Pak. Ya, saya suka banget. Itu rasa realnya unagi lah gitu. Kalau ini yang produk yang sudah jadinya unagi Kabayaki. Nah, kalau yang kayak belut-belut biasa yang tawar ya, bukan unagi ya, sama ikan lele itu kan dia suka bau tanah ya. Ini bau tanah nggak Pak? Bau tanah itu tergantung pemeliharaan. Memang itu tantangan sih. Kalau kita kualitas airnya bagus, harusnya nggak bau tanah. Dan kita nggak bau tanah. Ini nggak bau tanah ya? Nggak bau tanah sama sekali. Ayo teman-teman coba ya sidat. Silakan coba. Apalagi kalau untuk ibu-ibu hamil loh. Kalau bisa untuk banyak anak, untuk NPASI. NPASI ya. Kami juga punya beberapa customer yang memang dia untuk NPASI. Bagus untuk anak gitu ya. Nah ini pemirsa, banyak ilmu nih dari Pak Dede tentang
unagi, tentang sidat gitu kan. Yang mudah-mudahan saya juga doain Pak berkembang terus usahanya dan sukses budidayanya. Amin. Terima kasih. Dan jangan lupa juga bisa share ke teman-teman bagaimana cara budidaya yang baik, sehingga produktivitas kita bisa naik kan. Gitu. Dan kita bisa ekspor lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan buat para petani juga jangan sampai jual keluar ya, jual yang kecil-kecil. Tangkap nanti ada aturannya juga. Nggak boleh gitu kan. Budidayakan di sini kita ekspor dalam bentuk yang udah punya value tinggi, dalam bentuk yang udah olahan, ataupun ada juga permintaan yang bukan olahan ya Pak. Ada kalau pengiriman ekspor itu ya ada yang minta hidup. Tapi kalau menurut saya sayang gitu kan, kita nilai value-nya nggak terlalu besar, habis itu juga ya kita akhirnya jadi pengekspor raw material terus gitu. Kalau sekarang Pak, dari produksi Bapak hanya dari budidaya Bapak atau juga ngambil dari tempat lain? Ngambil dari tempat lain Bu, karena kalau dari kami nggak cukup. Ini kalau mau jadi supplier boleh nih kontak Pak Dede. Silakan di kontak ekspor. Oke, jadi dari daerah mana aja Pak? Saya ada dari Cilacap, ada Sukabumi, ada Kerawang. Dari mitra-mitra pembudidaya. Nah, setahu saya juga sidat itu ada bermacam-macam Pak. Ada 6 kalau nggak salah ya. Ada 6 macam sidat. Nah, kalau di Indonesia yang paling banyak dibudidayakan yang mana tuh Pak? Tiga yang sering ditemui bibitnya di Muara ya. Yang satu Anguilla bicolor. Habis itu ada Anguilla pacifica, satu lagi Anguilla marmorata. Itu bedanya di mana Pak? Kelihatan Bu, ininya. Secara fisik kelihatan, secara pertumbuhannya pun kelihatan. Nah, yang paling populer ya dua untuk konsumsi ya, itu Anguilla bicolor sama Anguilla pacifica. Rasanya juga berbeda? Rasa kurang lebih hampir sama, tapi tekstur dagingnya berbeda. Dagingnya dan tulangnya berbeda. Dan percepatan pertumbuhannya sama berbeda. Kan? Berbeda juga. Berbeda. Oh, yang paling bagus apa Pak? Yang paling cepat pertumbuhan Anguilla pacifica. Padahal ketika nyari bibit di Muara itu kan jadi satu ya biasanya. Iya, makanya kadang-kadang kita nggak bisa membedakan. Ya? Tiba-tiba, kok ada pacifica, ada marmorata. Oh gitu. Kalau untuk yang paling besar marmorata ukuran. Cuman itu agak jarang sih dimakan konsumsi. Biasanya untuk hias itu malah orang banyak. Jadi yang untuk konsumsi bicolor dan pacifica. Nah, di tempat Bapak nih selain unagi, budidaya ikan yang lain juga enggak? Oh, enggak. Kita hanya fokus ke unagi aja. Nih pemirsa ya, sekali lagi unagi opportunity-nya sangat besar dan value-nya juga sangat tinggi. Ya, siapa yang mau belajar budidaya unagi bisa kontak Pak Dede nih gitu kan. Dan siapa yang mau beli unagi bisa kontak Nature and Health di National Export, dan siapa yang mau jadi reseller juga bisa kontak di National Export karena Baba Nagi ini sekarang sebagai member National Export, dan kita juga akan berusaha untuk memasarkan tidak hanya untuk ekspor tapi juga untuk di pasar Indonesia. Kita promokan lagi supaya orang-orang banyak mau makan ini, karena produk terbesarnya ada di Indonesia loh, tapi belum familiar gitu kan dibandingkan ikan salmon ya. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Bapak. Mudah-mudahan sukses. Saya doakan kita sama-sama memperjuangkan unagi untuk pasar Indonesia dan juga untuk pasar luar negeri ya. Mudah-mudahan nanti dengan partner kita bisa closing dan bisa ekspor ke Jepang. Nanti kalau besar permintaannya kita bisa share ke teman-teman semuanya untuk ayo kita budidaya unagi. Memang tantangannya besar, memang tantangannya besar dan harus benar-benar punya niatan untuk sukses di unagi. Kalau enggak menyerah di awal. Pernah gagal juga ya Pak ya? Awal-awal pasti gagal ya. Cuman yang bertahap kita belajar banyak sama pembudidaya gitu kan, sambil ngambil ikan sambil belajar. Akhirnya pelan-pelan lah gitu. Siap, oke, thank you very much Bapak, dan jangan lupa ya like, share, and comment Nextpot Media, dan jangan lupa juga kita
ada giveaway ya Pak ya. Boleh. Untuk tiga penonton. Boleh. Kasih komen terbaik dan jangan lupa like sosial medianya Babanagi dan sosial medianya Nextport. Yang beruntung akan kita kirim nih unagi. Untuk tiga ini ya. 3 peserta yang beruntung. Oke, thank you very much. Kita udah belajar banyak tentang unagi ke Pak Dede dan semoga kita doakan sama-sama bisa sukses tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Dan see you. Bye-bye.